A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 UBSI Cabang Kalimalang, jurusan akuntansi, mata kuliah perpajakan, dengan kelas 632A06. Kepada yang terhormat Bapak Dian, kami di sini akan menjelaskan mengenai materi PPh pasal 23. Perkenalkan, nama saya Royhana dengan NIM 63251092. Saya Rizka Dwi Yuliana dengan NIM 63251298. Saya Rehana Rahmani Ajim dengan NIM 63251352. Saya dengan Yali Agustin dengan NIM 63250106. Saya Rania Maharin Nurmisa Putri dengan NIM 63250778. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Selanjutnya ada subjek PPh pasal 23, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pihak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 23, yaitu penerima penghasilan atau wajib pajak dalam negeri, baik perdagangan maupun badan, serta bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua ada pihak yang memotong PPh 23, yaitu pemotongan pajak atau badan pemerintah, perusahaan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, dan bentuk usaha tetap. Pemotongan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemotongan PPh 23 dalam bentuk badan. Contohnya ada badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyediaan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pemotongan PPh 23 oleh orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja yang ditujuk sebagai pemotong PPh 23 harus ada surat keputusan penunjukan atau SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, namun tidak ada format baku yang tersedia. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditujuk Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh 23 sesuai dengan KEP 50 PJ 1994, yaitu akuntan, arsitek, dokter, dan notaris. Objek pajak berdasarkan tarifnya, tarif 15%. Yang pertama ada dividen, yaitu pembagian laba yang diterima oleh pemegang saham. Yang kedua ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, yaitu imbalan atas penggunaan hak cipta paten merek dagang atau hak intelektual lainnya. Kemudian ada hadiah, penghargaan, atau bonus. Untuk objek pajak berdasarkan tarif 2%, ada sewa imbalan penggunaan harta selain sewa tanah atau bangunan yang masuk PPh final. Kemudian ada jasa, ada sekitar 62 jasa yang masuk ke tarif 2% menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Rania Maharani Nurmisa Putri. Saya akan menjelaskan tentang di mana PPh 23 tidak dikenakan. Yang pertama, penghasilan tidak dikenakan pajak atau tertentu. Penghasilan tertentu seperti gaji atau tunjangan tidak dikenakan PPh 23 karena jenis penghasilan tersebut sudah diatur dalam kategori pemotongan pajak penghasilan yang lain. Biasanya masuk ke ranah PPh 21. Yang kedua, penghasilan tidak berhubungan dengan bisnis. PPh 23 dikhususkan untuk transaksi yang bersifat profesional atau bisnis. Jika sebuah penghasilan atau transaksi tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha atau bisnis, maka transaksi tersebut tidak masuk dalam kategori objek PPh 23. Yang ketiga, ada penghasilan yang sudah dikenakan pajak lain. Prinsip dasar perpajakan adalah menghindari pemajakan berganda. Jika atas sebuah penghasilan sudah dilakukan pemotongan pajak, penghasilan jenis lain seperti PPh 21 untuk jasa orang pribadi atau PPh 25 untuk angsuran pajak badan, maka penghasilan tersebut tidak akan dikenakan PPh 23 lagi.
Adapun dampak tidak bayar pajak tepat waktu yaitu 1. Sanksi bunga atau pajak pusat. Jika Anda terlambat membayar pajak, akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Bunga ini dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal saat Anda benar-benar melakukan pembayaran. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Misalnya terlambat 1 hari, tetap dihitung 1 bulan. Yang kedua ada denda administrasi atau STP. Jika Anda terlambat melaporkan surat pemberitahuan atau SPT, Anda akan menerima surat tagihan pajak atau STP yang berisi denda dengan nominal tetap sebagai berikut. Yang pertama, SPT tahunan PPh orang pribadi yaitu 100.000. Yang kedua, SPT tahunan PPh badan yaitu 1 juta. Yang ketiga, SPT masa PPN yaitu 500.000. Dan yang keempat, SPT masa lainnya yaitu 100.000. Yang ketiga ada pajak daerah kendaraan bermotor. Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dikenakan sanksi berupa denda PKB-nya 25% per tahun ditambah denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang besarannya bervariasi sesuai jenis kendaraan. Yang keempat ada risiko lanjutan atau tindak penagihan. Jika denda dan bunga di atas terus diabaikan oleh wajib pajak, otoritas pajak akan meningkatkan tindakan penegakan hukum mulai dari yang pertama penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP, yang kedua hingga tindakan penagihan aktif yang puncaknya adalah penerbitan surat paksa. Jika masih tidak dibayar, ini bisa berlanjut ke penyitaan aset atau pencekalan. Siapa yang memungut pajak? Di bagian ini kita bahas dulu, siapa sih yang memungut atau memotong PPh pasal 23? Jadi PPh pasal 23 itu dipungut atau dipotong oleh pihak pemberi penghasilan. Maksudnya, pihak yang bayar jasa atau sewa, misalnya perusahaan atau instansi, itu yang punya kewajiban buat potong pajaknya dulu sebelum dibayarkan ke penerima. Nah, yang wajib memotong ini nggak cuma satu jenis, bisa dari badan pemerintah, perusahaan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, sampai bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri di Indonesia. Jadi intinya, yang bayar itu yang motong, penerima penghasilan nanti terima bersih setelah dipotong pajak. Selanjutnya, kapan harus bayar pajak? Kita bahas kapan pajaknya harus dibayar. Di Indonesia, pajak itu umumnya dibayar secara rutin. Untuk yang bulanan, pelaporannya lewat SPT masa, dan batas akhirnya itu tanggal 15 di bulan berikutnya. Selain itu, ada juga pelaporan tahunan atau SPT tahunan. Untuk wajib pajak orang pribadi, paling lambat tanggal 31 Maret, sedangkan untuk badan itu sampai 30 April. Terus, berdasarkan aturan terbaru, sebagian besar pajak bulanan sekarang diseragamkan jatuh temponya di tanggal 15, jadi lebih mudah diingat dan lebih tertib administrasinya. Pembayaran pajak. Pajak harus dipotong saat transaksi terlebih dahulu, baik saat uang dibayar, saat uang disiapkan, atau saat jatuh tempo sesuai perjanjian. Jadi, meskipun uang belum benar-benar pindah tangan, kewajiban pajak bisa muncul jika sudah jatuh tempo. Setelah dipotong, uang tersebut wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pembayaran pajak. Jika pembayaran atau pelaporan PPh pasal 23 tidak dilakukan tepat waktu, terdapat konsekuensi berupa sanksi administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Sanksi ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sanksi atas keterlambatan penyetoran uang pajak dan sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT masa. Jika sanksi keterlambatan penyetoran uang pajak disetor melewati batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi bunga, dikenakan bunga per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Tarif bunga. Tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan bunga ini dikenakan paling lama untuk jangka waktu 24 bulan. Sanksi keterlambatan pelaporan SPT masa tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Sanksi administrasi yang dikenakan berupa denda tetap flat, yaitu SPT masa PPN dikenakan Rp500.000, SPT masa lainnya seperti jenis pajak PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan lain-lain dikenakan sebesar Rp100.000. Pembayaran pajak dan pelaporan SPT adalah 2 kewajiban yang berbeda. Jika sudah membayar pajak tetapi tetap terkena denda jika keterlambatan melaporkan SPT-nya.
Atau sebaliknya, pastikan untuk melakukan keduanya tepat waktu sesuai jadwal yang tertera. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.